Uang. Siapa yang nggak tahu apa itu uang? 4 huruf dan 1 kalimat ini sangat bernilai, berpengaruh dan sangat berarti di kehidupan di dunia ini. Di zaman sekarang, dengan uang lo bisa dan bebas melakukan apapun yang lo mau. Uang bisa berpengaruh positif dan juga bisa berpengaruh negatif. Gua setuju dengan kalimat ini. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang nggak bisa buat lo bahagia, tapi dengan uang lo bisa beli sesuatu yang buat lo bahagia. Menurut lo gimana? Setuju atau nggak setuju? Komen di bawah. Gua kasih contoh. Lo setiap hari butuh yang namanya makan buat menuhin sumber energi lo. Umumnya, masyarakat kita Indonesia, lo dan gua itu makan nasi. Nasi itu dari beras. Buat lo dapat beras, lo butuh uang sebagai alat tukar. Setelah lo dapat beras, lo masak tuh jadi nasi terus lo makan. Habis makan, perut lo jadi kenyang dan lo merasa senang atau bahagia. Gua kasih contoh satu lagi. Misalkan lo, orang tua, anak, dan keluarga lo sakit. Lo butuh obat buat mereka atau buat lo sendiri. Lo bisa dapat obat dengan cara membeli obat dan lagi-lagi lo butuh uang. Terus, kalau lo sembuh, lo senang, bisa beraktivitas seperti biasanya. Gimana? Apakah dengan gua kasih 2 contoh di atas, lo masih menganggap 2 kalimat di atas nggak relate? Ya, baik buruknya uang itu tergantung kepada lo lagi. Lo punya uang, lo punya kuasa. Oke, kembali ke topik. Sesuai judul, apa itu uang? Dalam ilmu ekonomi, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Sebagai alat pembayaran atau tukar, uang mengalami perjalanan yang panjang. Orang zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Namun, seiring berkembangnya waktu dan zaman, orang semakin sulit menemukan orang yang mau diajak bertukar. Selain itu, orang semakin sulit mendapatkan barang untuk dipertukarkan dengan nilai tukar yang hampir sama atau seimbang. Kemudian, banyak orang yang memunculkan pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda yang diterima umum, bernilai tinggi, dan dibutuhkan. Pada masa itu, dipilihlah garam, kerang, dan cangkang binatang yang indah. Tetapi hal tersebut tak berlangsung lama karena benda tersebut tidak memiliki daya tahan lama dan mudah rapuh. Selanjutnya, muncul uang logam seperti emas dan perak. Tak hanya memiliki nilai tinggi, benda tersebut dapat dipecah tanpa mengurangi nilainya. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, uang logam mulai digantikan oleh uang kertas yang lebih praktis dan ringan. Uang kertas pertama kali diperkenalkan oleh Cina pada abad ke-7 Masehi. Uang kertas kemudian menyebar ke berbagai negara melalui jalur perdagangan. Di Indonesia, uang kertas pertama kali dicetak oleh Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1945. Sejak tahun 1968, hak mencetak uang kertas diberikan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Uang memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu uang digunakan sebagai media pertukaran barang dan jasa antara pelaku ekonomi. Dengan adanya uang, transaksi menjadi lebih mudah dan efisien daripada barter. Uang digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai barang dan jasa. Dengan adanya uang, kita dapat mengetahui harga suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Uang digunakan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan atau pendapatan seseorang. Dengan adanya uang, kita dapat menabung dan menginvestasikan uang kita untuk masa depan. Uang digunakan sebagai alat untuk membayar utang atau kewajiban seseorang. Dengan adanya uang, kita dapat melunasi utang kita kepada pihak lain. Agar dapat berfungsi dengan baik sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran, uang harus memiliki beberapa ciri-ciri dan syarat-syarat tertentu. Diterima umum. Uang harus dapat diterima oleh semua orang dalam masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Tahan lama. Uang harus memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kerusakan fisik atau kimia. Mudah dibawa. Uang harus memiliki ukuran dan berat yang ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Mudah dibagi. Uang harus dapat dibagi menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Terbatas jumlahnya. Uang harus memiliki jumlah yang terbatas atau langka sehingga memiliki nilai yang tinggi. Stabil nilainya. Uang harus memiliki nilai yang stabil atau tidak mudah berubah-ubah sehingga dapat dipercaya sebagai penyimpanan nilai. Uang dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk, sifat, dan nilainya. Uang barang. Uang yang berbentuk barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar seperti garam,
kerang, emas, perak, dan lain-lainnya. Uang kartal, uang yang berbentuk kertas atau logam yang dikeluarkan oleh pemerintahan atau bank sentral yang dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah seperti rupiah, dolar, euro, dan lain-lain. Uang giral, uang yang berbentuk catatan hutang atau simpanan di bank yang dapat dipindah tangankan dengan cara cek, giro, transfer, dan lain-lain. Uang elektronik, uang yang berbentuk data elektronik yang disimpan dalam kartu atau media lain yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara elektronik seperti e-money dan wallet. Standar moneter adalah sistem yang mengatur jumlah uang yang beredar dalam suatu negara. Standar moneter dapat lo bedakan menjadi beberapa macam, yaitu standar emas. Standar moneter yang mengikat nilai uang dengan emas. Dalam sistem ini, setiap uang kertas dapat ditukarkan dengan emas sesuai dengan nilai tukarnya. Standar perak. Standar moneter yang mengikat nilai uang dengan perak. Dalam sistem ini, setiap uang kertas dapat ditukarkan dengan perak sesuai dengan nilai tukarnya. Standar bimetal. Standar moneter yang mengikat nilai uang dengan dua logam mulia, yaitu emas dan perak. Dalam sistem ini, setiap uang kertas dapat ditukarkan dengan emas atau perak sesuai dengan nilai tukarnya. Standar devisa. Standar moneter yang mengikat nilai uang dengan mata uang asing tertentu. Dalam sistem ini, setiap uang kertas dapat ditukarkan dengan mata uang asing sesuai dengan kursnya. Standar campuran. Standar moneter yang mengikat nilai uang dengan kombinasi dari logam mulia dan mata uang asing. Dalam sistem ini, setiap uang kertas dapat ditukarkan dengan logam mulia atau mata uang asing sesuai dengan ketentuannya. Standar fiat. Standar moneter yang tidak mengikat nilai uang dengan apapun. Dalam sistem ini, nilai uang ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah atau bank sentral. Oke, gue rasa lo udah tahu, paham apa itu uang, dan kenal lebih dalam apa itu uang. Dan kita sampai pada kesimpulannya, bahwa kesimpulannya uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Oke, sekian dari gua, sampai jumpa lagi di pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih.